kalau memang acaranya sudah selesai, kenapa kemudian bisa meninggal dan ada tarikan? Publik tidak bodoh lagi Bapak Ibu sekalian. Dia main selfie ibu-ibu ini, pegang-pegang tali main selfie. Tidak ada tali putus juga Pak ya? Benar ada putus Pak, tali besar, malah bisa putus. Memberikan beasiswa 50 juta. Tarik tambang maut yang dilaksanakan oleh jebolan alumni perguruan tinggi yang terbaik di Makassar dan juga 10 besar terbaik di nasional. Akhirnya merenggut korban, 1 meninggal dan merupakan ibu RT beranak 2 yang tentunya menjadi perhatian publik. Saya Rizal Jamal, konten kreator Saudara Tak Semua. Kesempatan ini izinkan saya untuk merespon, untuk menyikapi segala macam atensi publik yang setelah kejadian 17 Desember 2022 lalu kemudian Kota Makassar khususnya dan secara umum di Indonesia tersentak karena olahraga bernama tarik tambang yang selama ini sangat digemari, apalagi ketika momen-momen perayaan 17 Agustus. Tarik tambang adalah sebuah permainan rakyat yang kemudian tua muda semua menyukainya, dan ini memerlukan yang namanya kekompakan, ketangkasan, tenaga yang powerful. Tetapi apa yang terjadi, apes kalau bisa kita katakan, ketika peristiwa ini dilaksanakan oleh salah satu jebolan alumni perguruan tinggi yang dimana rencananya atau tujuannya atau goalsnya adalah mungkin selain meningkatkan kebersamaan, tentu juga di sana ada citra di mana akan memecahkan rekor muri 5.000 orang tarik tambang. Dan tentunya ini menjadi sesuatu hal yang menggembirakan sebenarnya ketika di awal-awal kita mengetahui informasinya. Dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Wilayah Sulawesi Selatan Universitas Hasanuddin. Sebuah kampus yang saya sangat hormati dan saya sangat banggakan karena merupakan jebolan dari kampus tersebut. Akhirnya saya bersuara karena kenapa saya tidak tahan dengan berbagai macam tanggapan ataupun juga stigma atau bahkan berbagai macam informasi yang dialamatkan kepada penyelenggara, yang kedua dialamatkan kepada alumni, dialamatkan kepada warga kota, dialamatkan kepada universitas, dan yang lebih penting lagi adalah melibatkan publik ataupun netizen secara umum. Mengapa awal-awal saya diam Bapak Ibu sekalian? Karena saya merasa ini adalah ranahnya institusi, ranahnya lembaga terdidik, lembaga pendidikan, yang kita tahu orang-orangnya pasti sudah sangat intelektual, yang kita tahu tentu kapasitas dan karakternya juga sudah sangat luar biasa. Tetapi bukan bermaksud untuk merendahkan ataupun juga untuk menyudutkan, tetapi ini memang perlu mendapat kajian karena orang-orang di luar sana banyak memberikan tanggapan yang tentunya saya harus akhirnya beberapa 4-5 hari kemudian baru saya merespon dengan saya membuat sebuah ungkapan ke publik, karena saya rasa publik harus mendapatkan haknya. Saya buat konten yang sangat sederhana, durasinya kurang lebih 1 menitan, yang notabene hasil riset, hasil kegelisahan, hasil keresahan yang kemudian saya tampung lalu saya tulis, dan terjadilah dan terciptalah sebuah konten yang viral di TikTok, yang viral di grup-grup, dan banyak sekali orang yang menelpon juga WA saya. Ada yang menganggap itu sangat baik, mewakili banyak suara publik, ada juga sekitar beberapa orang, beberapa akun, beberapa pihak juga menyalahkan. Tapi itu bukan persoalannya. Namun sebelum kita lanjut, kita lihat dulu video yang saya buat ini. Terus terang saja belum percaya ini bisa terjadi. Kegiatan tarik tambang dari jebolan alumni perguruan tinggi memakan korban demi sebuah pencapaian rekor muri. Di saat semua orang mau cepat kaya dengan menambang, ini ada yang mencoba cepat berprestasi dengan tarik tambang. Yang jadi masalah banyak pihak yang jadi tumbang. Bagaimana tidak sampai-sampai harus ada yang luka dan meninggal kalau arena tarik tambangnya di atas aspal. Memang ini sudah bermasalah sejak awal. Belum lagi informasi yang katanya saksi mata simpang siur karena korban foto-foto selfie kena tali jatuh dan kepala terbentur. Faktanya CCTV harus memperlihatkan gambar yang jujur.
Cukup sedih karena korbannya adalah Ibu RT beranak 2, bukan bagian dari peserta 5.000 alumni semua. Semoga saja ada tanggung jawab dari Pak Ketua. Yang makin miris, anaknya diundang dan diberikan 50 juta. Lalu ditepuk tangani satu ruangan secara nyata. Apapun nilai beasiswa tak sebanding dengan sebuah nyawa. Yang dibutuhkan adalah kasus ini transparan, bukan selesai karena sudah transparan. Akui jika memang ini ada kelalaian, jangan sembunyi di balik kata kecelakaan. Jangan demi sebuah citra terpaksa keluar tetesan darah. Nah, itulah tadi videonya. Memang harus terus terang saya sampaikan, kalau ada yang menganggap itu sangat tajam, menusuk, Anda terlalu berani. Saya tidak berfokus pada wilayah bahwa saya harus dikatakan berani. Fokus saya adalah bagaimana kemudian publik harus kita jelaskan secara nyata, karena ini kegiatan yang berada di arena publik, bahwa kemudian ketua IK-nya adalah Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto, dan ketua panitianya kakanda saya, Kak Maman, Bung Rahmansyah, adalah tidak menjadi fokus saya secara pribadi, tapi fokusnya adalah bagaimana publik ini serta-merta terlibat karena sudah menyikapi, karena sudah masuk dalam ranah tersebut. Akhirnya kemudian kewajiban kita untuk mengisi ruang-ruang itu. Tentu secara pribadi saya bagian daripada social control. Kalau boleh saya mengatakan, izin kepada kita semua. Kenapa menjadi social control? Karena saya merasa ada ruang yang kosong. Nah, kejadian ini menjadi salah satu catatan yang menurut saya agak aneh. Aneh yang pertama adalah karena mengapa kemudian harus tarik tambang sehingga kemudian itu menjadi catatan sesuatu yang prestasi, apalagi dilaksanakan oleh sebuah jebolan alumni perguruan tinggi ternama. Itu catatan yang pertama. Padahal mungkin beberapa publik menyoroti dari berbagai macam komentar di beberapa akun bahwa harusnya masih banyak kegiatan yang mungkin saja bisa tercatat sebagai rekor muri, tetapi itu berdampak secara sosial, atau mungkin berdampak secara ekonomi, atau mungkin juga berdampak secara pendidikan. Kebanyakan orang bertanya apa dampaknya bagi masyarakat ketika tarik tambang 5.000 alumni ini menjadi rekor. Ini yang menjadi catatan dan menjadi keanehan. Itu keanehan pertama. Anehan kedua adalah kenapa kemudian lokasinya yang selama ini tarik tambang kalau kita lihat itu adalah di lapangan yang cukup luas. Saya tidak mengatakan lapangan bola atau mungkin di sebuah stadion, maklum saja Makassar tidak punya stadion yang cukup representatif untuk melaksanakan itu. Sehingga mungkin dipilihlah jalanan atau mungkin aspal yang merupakan jalan poros, jalan protokol di Kota Makassar yang cukup besar, itu Jalan Jenderal Sudirman. Yang di dekatnya ada Jalan Ratulangi dan beberapa jalan-jalan yang lain di sekitarnya. Akhirnya kenapa? Kita tahu bagaimana kemudian euforia ataupun juga kondisi yang kita anggap mengancam atau berbahaya. Saya rasa panitia memikirkan ini, tetapi tiba-tiba luput karena memang jumlah yang banyak sekali. Akhirnya kemudian terjadilah beberapa, ada yang benjol kepalanya, ada yang kemudian kakinya robek, ada berbagai macam yang terjatuh, dan yang paling fatal adalah karena ada yang meninggal. Akhirnya rekor muri yang awalnya dicita-citakan dan diharapkan menjadi sirna seketika ketika ada korban yang jatuh. Dan naasnya beliau adalah Ibu RT, ya, Ibu RT beranak 2 yang merupakan saya kira tokoh masyarakat di wilayahnya. Awalnya juga ada yang menyoroti, loh kenapa ada warga kota di sana, kenapa ada RT dan RW, kenapa tidak alumni semua? Ya ini mungkin bagian daripada walau-alam, mungkin dikatakan ini adalah bagian daripada memobilisasi, atau mungkin ini bagian daripada memang ada undangan atau mungkin ada ajakan dan seterusnya. Kita tidak mau terlalu masuk ke sana karena yang diketahui oleh publik adalah 5.000 alumni. Oleh karena itu ini menjadi catatan dan keanehan. Yang terakhir tentunya adalah kita menyayangkan sekali karena sampai kemudian setelah kejadian viral banget 2 jam setelah kejadian itu, lalu kemudian ada bapak yang kemudian di samping Bapak Wali Kota ketika ingin memberikan klarifikasi, di mana dia mengaku sebagai saksi mata alias saksi kunci yang melihat kejadian langsung. Awal informasinya dikatakan bahwa ibu-ibu ini terjatuh lalu kemudian terbentur di beton pembatas jalan itu karena acaranya sudah selesai. Yang kedua, dia foto-foto selfie. Akhirnya ya itulah tadi. Walaupun kita juga bertanya-bertanya daripada keterangan itu, lalu kalau memang acaranya sudah selesai, kenapa kemudian bisa meninggal dan ada tarikan informasi yang beredar tali putus macam-macam lah. Setelah kita cross check, ternyata ada CCTV yang beredar di salah satu jalan protokol itu. Dan luar biasanya, faktanya tidak seperti apa yang disampaikan oleh si bapak yang mengaku sebagai saksi mata. Mohon maaf Kak, sebelumnya harus menyampaikan ini. Kenapa?
Publik tidak bodoh lagi Bapak Ibu sekalian. Publik harus betul-betul dicerdaskan, dan fungsi saya sebagai penggiat dan pelaku dan pekerja, atau bisa dikatakan juga bagian daripada publik, ingin menyampaikan, ingin membuat publik ini transparan, ingin membuat kejadian ini betul-betul diketahui oleh publik. Yang lebih aneh lagi karena awalnya dari Polsek Kecamatan Ujung Pandang mengatakan bahwa kegiatan ini tidak ada izinnya. Tidak lama berselang tiba-tiba diklarifikasi oleh Polrestabes bahwa mengatakan izinnya nih ada. Dari sini saja kita sudah kemudian bisa menebak bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Saya tidak berada pada ranah untuk mencampuri urusan hukum atau urusan aparat, karena itu memang ada wilayahnya, ada undang-undang, ada aturan yang memang sudah ditetapkan. Tetapi terlepas daripada itu, saya kemudian berusaha untuk mengkonfirmasi, mengajak pihak yang terlibat dalam kegiatan itu untuk kemudian berhusnuzon, ya, berprasangka baik. Saya kebetulan berteman Instagram dengan Bapak Ketua Panitia Bung Rahman Syah. Saya DM lah beliau, alhamdulillah dapat respon yang sangat baik. Dan kemudian beliau belum bisa menyanggupi untuk bisa datang ke podcast karena beliau cukup maraton pemeriksanya dengan pihak Polrestabes ataupun pihak kepolisian, penyidik. Lalu kemudian setelah kemudian saya tag hari ini, tadi pagi saya sudah dapat kabar berita online dari berbagai macam media dan referensi bahwa beliau sudah ditetapkan sebagai satu tersangka. Hanya satu tersangka, dan beliau mengatakan siap bertanggung jawab untuk itu. Pertama, saya ingin mengucapkan respect, bangga saya, hormat saya, apalagi beliau adalah merupakan alumni Sastra Unhas yang notabene satu fakultas yang merupakan senior saya. Bangga saya karena beliau memperlihatkan sebuah kepemimpinan yang dari awal sampai akhir betul-betul tidak lepas tanggung jawab dari ini. Inilah yang penting untuk sama-sama kita bisa beliau wariskan kepada kita, bahwa pentingnya tanggung jawab dalam sebuah atau menjadi seorang pemimpin. Tapi poinnya adalah saya ingin mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa, karena akhirnya video yang saya buat itu sampai juga ke pihak keluarga, dan pihak keluarga memberikan respon yang tentunya tidak akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Cukup menjadi antara keluarga dan juga saya, dari keluarga korban dan saya, yang menyampaikan berbagai macam hal, informasi yang sangat penting. Dan mudah-mudahan harapannya adalah saya ingin mewakili perasaan daripada keluarga, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, tidak ada tekanan, tidak ada intervensi, dan juga tidak ada hal-hal yang lain yang kemudian bisa mengaburkan daripada peristiwa ini. Tetap semangat Kekandaku Ketua Panitia, Pak Wali Kota juga kita doakan selalu sehat, dan semoga bisa terus mengawal apa yang menjadi program, apa yang menjadi janji ketika ingin menjadi wali kota di periode kedua. Kita doakan segala program baik pasti kita dukung, kita support. Namun ketika ada yang menjanggal, tentu publik harus terus memberikan kontrolnya, harus terus memberikan suaranya, agar kemudian apa yang diharapkan oleh publik itu betul-betul bisa terasa, apa yang dirasakan betul-betul bisa tereksekusi dengan baik karena menggunakan uang kita semua. Terima kasih banyak, mohon maaf, saya tahu mungkin ini adalah hal yang sangat sederhana, tetapi bagi saya secara pribadi ini adalah hal yang sangat penting untuk kita sampaikan, agar kemudian prestasi tidak hanya lagi diukur oleh angka-angka, prestasi tidak hanya diukur oleh nominal, catatan sebuah rekor, tapi prestasi betul-betul diukur oleh sebuah kebermanfaatan, sebuah dampak yang besar, sehingga insya Allah ke depan banyak anak-anak muda dan generasi bisa mencontoh itu. Salam hormat dari saya, jangan lupa berkarya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.